Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada apa? Ih, nampaknya ya ada yang baru di Tursina. Kenapa? Karena ada muka aku di sini. Perkenalkan, aku Vina Mairita, founder dari Zain Community yang bertepatan berkolaborasi ya Bun. Insya Allah di 10 Oktober 2026 kita akan umroh milad ke-24 bersama Tursina. Tepuk tangan dulu dong. Bro di sini tepuk tangan. Ini kasih efek-efek ya, Mas ya, editingnya ya keren gitu. Pokoknya ini Masya Allah ya, karena spesial banget milad yang ke-24. Zahin di sini support banget Tursina. Kenapa? Karena sama sekali banyak banget kejutan-kejutan yang akan ada nanti di program Tursina nanti di sana ya. Iya. Di Mekah, di Madinah, di Al-Ula. Pokoknya banyak ya. Di mana lagi? Banyak gimmick-gimmick tambahan. Banyak gimmick-gimmick tambahan. Sebelum aku mau bertanya jawab sama narasumber aku, as always founder dari Tursina pastinya. Yang pasti kan ini semua audiens Tursina udah pada hafal dong yang sebelah aku siapa. Pastinya Ibunda, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Bunda Melia. Saya adalah founder atau owner dari PT Tour Silaturahmi Nabi Tursina Tours yang tahun ini sudah genap berusia 24. Jadi nanti kita bulan Oktober akan spill sedikit, akan mengadakan program promo Umroh Milad Anniversary Tursina yang ke-24 tahun. Nah, Masya Allah ya, kedengarannya tuh Masya Allah. Ini di spill sedikit karena ini sudah mencapai berapa bis Bun di spill? Saat ini alhamdulillah kita proyeksi sih insya Allah targetnya 10 bis aja. Tepuk tangan lagi, terus. Jadi di bulan Juli ini kita sudah ada mappingan atau proyeksi alhamdulillah sekitar 4 bis. Wow, 4 bis aja udah Masya Allah ya. Tursina emang paling top ya, amanah banget se-Indonesia. Kenapa? Karena Zahin ingin berkolaborasi dengan sosok dua inspirasi menurut aku ya, yaitu ada Ayah Farid dan juga sosok istri pastinya ya. Di balik kesuksesan laki-laki pasti ada siapa di belakangnya? Bunda, bukan Bunda Korla, tapi Bunda Melia. Tepuk tangan untuk Bunda Melia sekali lagi. Ini sosok pasangan atau couple yang menurut aku sangat inspiratif. Kenapa? Karena membangun suatu yang company, apalagi yang semuanya tuh amanah banget ya. Insya Allah. Jujur, Insya Allah. kredibilitas, responsibility-nya itu kan semuanya itu nggak cuman kita nitipin ibadah haji, kita nitipin uang, tapi kita menitipkan amanah semua jamaah untuk apa? Tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah untuk beribadah ke rumah Allah. Nah, pertanyaan pertama yang aku ingin bertanya nih langsung sama foundernya ya. Ini jujur kita tanpa skrip. Jadi tidak ada gimmick, tidak ada janjian. Jadi langsung ya, langsung live, spontan ya, pokoknya straight to the point. Di sini aku mau nanya, sengaja aku nggak kasih scripting karena pasti jawabannya sangat jujur ya, honestly banget. Aku tuh tertarik banget sama kalimat yang di belakang Bunda. Umroh dan haji adalah perjalanan memurnikan cinta antara hamba dan Tuhannya. Dalam nggak sih? Dalam deep banget ya maknanya dari tulisan tersebut. Yes, jadi nggak semata-mata cuman umroh, fasilitas dari Tursina nggak usah diragukan lagi. Kenapa sih Bunda ya meyakinkan banget Tursina ini akan terus long last sepanjang sampai akhir zaman? Ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, Bunda dan Ayah niatnya apa sih ngebangun Tursina ini gitu Bun? Niat awal kita membangun dan merintis Tursina 24 tahun yang lalu itu adalah kita ingin memiliki sumbangsih ya, sumbangsih cita-cita untuk melayani para jamaah yang akan berangkat umroh dan haji. Jadi awalnya seperti itu karena didasari oleh memang background Bunda sebelumnya adalah memang kita fokus di jasa layanan karena sebelumnya juga Bunda sempat bekerja di salah satu perusahaan yang fokus untuk memberikan servis dan jasa layanan kepada klien ya. Dan Pak Farid juga dia fokusnya juga sebelumnya juga pernah bekerja di salah satu institusi perusahaan juga. Itu juga fokusnya kepada jasa layanan. Jadi saya
Dan Bunda dan Pak Farid berkeinginan dan memiliki motivasi. Kita kayaknya lucu ya kalau misalnya kita punya satu perusahaan yang bisa bergerak di jasa layanan. Akhirnya kita coba searching dan kita coba mencari beberapa alternatif pilihan, kira-kira perusahaan apa yang bisa kita kembangkan dan kita buka. Dan akhirnya hasil istikharah kita berdua, akhirnya kita membuka travel umroh dan haji. Wow, niatnya memang karena itu ya, membantu ya jamaah atau tamu Allah pergi langsung ke rumah Allahnya ya. Iya, ke Baitullah. Dengan niat aja sebenarnya nggak cukup ya. Kalau niat itu ada tapi eksekusinya nggak ada, itu kan juga nggak bisa ya, Bun. Betul. Ya. Dan selama 24 tahun itu pasti banyak banget yang namanya rintangan, up and down, pasang surut. Betul. Jadi kayak roller coaster istilahnya ya. Bener. Pasti kita akan mengalami satu peristiwa ataupun masalah-masalah, tantangan, semuanya ya kita hadapi aja. Oke, pertanyaannya deh, di-spill sedikit ya, tantangan terbesarnya apa sih ngebangun Tursina itu? Tantangan terbesar membangun Tursina yang pertama adalah membangun kepercayaan jamaah dulu, dalam hal ini adalah market ya. Jadi masyarakat, kita membangun image atau citra di masyarakat bahwa Tursina itu adalah salah satu dari sekian banyak travel yang bisa profesional, amanah, dan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam pelayanan terhadap masyarakat, khususnya tamu-tamu Allah yang akan berangkat ke Baitullah. Dan Bunda di sini melihat bahwa salah satu tantangan juga selain kita membangun citra yang baik adalah kita harus memberikan keyakinan dan kepercayaan, juga ada rasa mantap di jamaah ataupun tamu-tamu Allah ya, calon-calon market kita, bahwa Tursina itu memang travel yang terpercaya gitu. Jadi karena kan saat ini banyak sekali travel-travel yang baru-baru bermunculan, tapi ternyata dia mungkin hanya 2 tahun, 3 tahun, paling lama ya 5 tahun ternyata sudah kolaps, gulung tikar. Itu memang ada beberapa penyebab atau mungkin faktor resiko yang mengakibatkan mereka itu tidak bisa establish atau tidak bisa bertahan sampai di atas 20 tahun. Seperti itu Mbak Vina. Iya, ini menarik ya, dari pertanyaan yang tadi Bunda, banyak banget ini yang lagi viral ya. Saya nggak mau nyebut namanya siapa, tapi dari tahun ke tahun pasti ada aja ya. Ada. Tanda kutip nih, travel umroh yang tanda kutip lagi memainkan uang jamaah demi flexing dan lain-lain. Memang kalau misalkan udah kita dapat yang mantap nih ya Bun ya, uangnya kan memang kelihatannya besar. Nah, gimana sih cara Bunda dan juga Ayah atau Pak Farid ya, sebagaimana mengamanahkan uang jamaah ini supaya tidak melenceng terlalu jauh? Untuk pengelolaan keuangan di sini memang manajemen PT Tour Silaturahmi Nabi Tursina Tours memang dari awal kita berkomitmen, karena kebetulan kan travel ini kan memang pemiliknya memang saya, Bunda dengan Bapak ya, dengan Pak Farid. Jadi memang ada beberapa yang support juga untuk di manajemen, termasuk dengan para direktur-direktur kita yang ada di Tursina. Tapi kalau khususnya untuk pengelolaan keuangan itu selalu kita pisahkan. Jadi supaya tidak bermasalah, kita selalu komitmen dan selalu berupaya supaya uang itu tidak kecampur-campur gitu Mbak Vina. Jadi antara uang pribadi atau uang operasional rumah tangga harian dengan uang kantor atau uang perusahaan itu kita pisah. Jadi rekeningnya kita pisah, pemakaiannya juga kita pisah. Dan itu juga karena kan biasanya itu suka ini ya, suka gatel atau suka tiba-tiba ya, suka melihat gitu, saldo di rekening, misalnya di rekening salah satu pemilik misalnya banyak gitu kan, terus tiba-tiba gatel, kepengen beli ini, beli itu. Nah itu memang ujiannya seperti itu ya. Jadi melihat ketika nominal banyak, terus kita punya keinginan, karena kan keinginan dengan kebutuhan itu kan merupakan suatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau kebutuhan memang betul-betul butuh, tapi kalau keinginan kan belum tentu kita butuh ya Mbak Vina ya. Jadi dari situ kita mengantisipasi, saya dengan Pak Farid juga mengantisipasi supaya tidak terjadi chaos atau tidak terjadi masalah dalam penggunaan keuangan. Apalagi ini saya pikirkan ini uang titipan jamaah, titipan tamu Allah yang akan berangkat. Dan saya juga berpikir tidak semua tamu-tamu Allah itu atau jamaah itu pasti kan dengan mudah membayar. Banyak juga loh kita temukan
jamaah-jamaah itu yang sudah nabung berpuluh-puluh tahun, walaupun cuma untuk berangkat umroh mereka sampai nabung 15 tahun Mbak Vina. Jadi dari situ kita pikir jangan sampai kita ini menyalahgunakan amanah yang sudah diberikan oleh jamaah kita. Jadi itu yang poin, jadi kita harus pisahkan keuangannya antara keuangan kita pribadi dengan keuangan perusahaan, itu harus terpisah Mbak, dan itu juga semuanya tercatat gitu Mbak Vina. Tuh, emang bener ya. Balik lagi, hidup ini adalah ujian. Apalagi kalau udah ngeliat uang, ya kan. Sekalinya umroh di sini, ini udah paling mantep banget harganya. Ada 34 juta ya Bu, 500. Iya, kali 10 aja udah berapa kan Mbak Vina? Ada yang 33 juta ya, sekian. Itu kali 10 berapa? 4 bis, satu bis ada berapa Mas? 45 dikali kali 4 berapa Mas? Hitung sendiri, tek 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 ya. Nanti ada di sini ya jawabannya ya. 45 dikali 4 aja udah berapa ya? Dikali ya sekitar 35 juta ya. Itu kan nilainya udah 3 digit ya Bun? Iya, Nah. itu baru 4 bis ya. Baru 4 Kalau bis. memang nanti kita achieve target, karena kan beberapa kali untuk program Milad Tursina itu, baik pun selain Milad kan kita juga kerjasama dengan beberapa instansi Betul. pemerintah maupun swasta. Jadi kita dulu pernah memberangkatkan sekitar 425 jamaah. Wow. Dan so sempat amazing. juga dari salah satu, Bunda nggak bisa sebut ya, Yeah. dari salah satu pemerintah kota Masya Allah. di Pulau Sumatera, kita memberangkatkan itu 10 bis. Itu 10 bis dan satu pesawat, itu semua kita book full. Wow, enak banget sih pakai tamasya umroh ya. Iya, Bu. isinya jamaah Tursina semua tuh di sana. Ya Masya Allah, nggak Satu kebayang nggak pesawat sih? ya. Satu pesawat Tursina semua isinya ya. Semuanya orange semua lagi. Semuanya orang semua, termasuk pilotnya. Pilotnya kasih shawl Tursina ya. Harusnya ya. Itu kayak booking atau tamasya aja ya Bun ya. Iya. Kita umroh bareng. Berasa pesawat milik kita sendiri. Iya, kayak berasa pribadi ya. Iya, pribadi. pesawat private jet kita ya. Private jet aja gitu ya. Ini emang ya tantangannya kan selain uang dan juga amanah ya Iya. Bun. Ini pasti juga in this economy Bun. Ya menurut Bunda tuh sekarang target atau market dari umroh ini melesu kah, stabil kah, naik kah, atau gimana? Terus ya udah itu dulu, nanti aku tanya lagi. Jadi kalau sekarang terus terang memang ada pengaruh terhadap pertama kan menurunnya ya nilai mata uang Value rupiah ya, kita, falas value-nya kita, falas kita kan kursnya juga sekarang sudah melambung tinggi, melonjak ya, nggak terkendali. Tapi sekarang juga efek itu dari ada perang ya di Timur Tengah, dengan adanya konflik global gitu di internasional, juga di dunia internasional, jadi berakibat adanya kenaikan aftur atau kenaikan biaya bahan bakar pesawat. Itu berpengaruh sekali dan sangat signifikan terhadap kenaikan biaya tiket. Itu rata-rata semua mostly itu hampir 90% Wow. tiket pesawat semuanya naik, dan itu juga naiknya itu sekitar 60% ya Mbak. 60%. 60%. Jadi harga tiket lumayan tinggi, dan itu sangat berpengaruh juga terhadap animo masyarakat atau para jamaah untuk berangkat umroh, karena rata-rata kan kayak tiket Saudia, tiket Garuda, tiket Lion Air, kemudian tiket Hainan Air, itu semuanya naik Mbak Vina. Tiket Etihad, Emirates, jadi yang memang ada penerbangan transit itu rata-rata semuanya mengalami kenaikan akibat ini, krisis global seperti ini. Peminatnya juga otomatis sudah nurun ya Bun? Iya, ada pengaruh menurun, tapi alhamdulillah karena rata-rata peminat umroh milad yang besok akan kita laksanakan ini di bulan Oktober itu rata-rata adalah referral atau repeat order ya, maksudnya repeat order jamaah-jamaah yang sudah berangkat umroh Milad Tursina, terus beberapa mitra atau dari klien-klien dari kantor cabang Tursina di Indonesia kan juga memberikan mengirimkan jamaah juga dari berbagai daerah. Jadi insya Allah sih mungkin ya paling ininya ya mungkin sekitar 7-8 bis ya, insya Allah bisa achieve ya Mbak Fida, insya Allah ya. 10 bis ya Bun? Karena masih banyak waktu kan dari Juli, Agustus, September. Ya kita masih ada waktu 3 bulan lagi untuk promo. Closingnya di tanggal berapa close-nya Bang? Closing untuk program Milad itu biasanya 1 bulan sebelum Oktober, berarti di September pertengahan atau September akhir kita udah closing untuk penutupan pendaftaran, karena nanti biasanya di awal-awal kita booking mungkin misalnya untuk 4 bis dulu ya tiketnya, kemudian nanti kita lihat animonya seberapa besar,
nanti kita akan tambah lagi gitu. Karena kalau pertimbangan umroh itu biasanya bukan dilihat dari banyaknya jamaah, Mbak, tapi dari bagus atau tidaknya kualitas layanan kita. Karena kalau Tursina itu kita lebih menitik beratkan atau memfokuskan kepada kualitas layanan kepada jamaah. Jadi bukan berarti jamaah banyak tapi kualitas layanannya itu bagus, tapi kan kadang suka tidak ke handle dengan baik ya, tidak terkelola dengan baik di Saudi gitu. Jadi maksimal untuk Tursina biasanya kalau milat itu 10 bis, Mbak. Itu maksimal gitu. Berarti emang ini ya benar-benar dilihat banget kuantitas ya Bun dibanding kualitas sebenarnya. Kebalik, kualitas. Dibanding, jadi benar-benar memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Mohon Betul. maaf ya, ini udah mau maghrib jadinya ketukar-ketukar nih ya. Luar biasa banget ya. Jadi prioritasnya memang berdasarkan banget kepuasan para jamaah. Betul. Ya nggak sih Bun? Iya. Pastinya tour leadernya, mutawifnya itu juga udah semuanya terpercaya banget ya Bun? Iya. Tour leader, mutawif itu semua melalui proses seleksi ketat ya. Ada seleksinya Bun? Seleksi. Kita kalah dong ini Indonesian Idol ya. Udah kayak ini ya, kontes ini ya, festival ini ya. Jadi kalau tour leader dengan mutawif itu kita lihat dari jam terbang atau dari pengalaman. Jadi kita bukan pakai mutawif yang ecek-ecek ya, maksudnya yang asal kita tarik gitu. Jadi kita harus kita sudah melakukan training juga. Kita kan spill juga ya, Tursina ada Tursina Excellence Center, itu adalah pusat seperti apa namanya training atau pelatihan yang diperuntukkan bukan hanya untuk karyawan, bukan hanya untuk kepala cabang atau mitra dan agent, tapi untuk seluruh masyarakat yang berminat menimba ilmu atau menambah ilmunya di Tursina. Jadi kita welcome, very welcome untuk bergabung di Tursina Excellence Center. Wow, jadi yang mau ikut Tursina Tour ya kan, travel ini emang nggak usah diragukan lagi ya. Selain semuanya udah dapat di training ya kan, udah gitu juga dapat penyeleksian ketat, fasilitasnya udah pasti terjamin, insya Allah ya nggak akan lagi terlantar tuh. Banyak banget ya travel ya Bun. Kita nyampe sana hotelnya isi kita, mohon maaf nih Bun, aku pernah soalnya umroh yang kedua umroh yang kakakku umroh itu tuh pernah kita terlantar, bukan kita sih, kakakku yang terlantar, dia di hotelnya, di ininya hotel si A, nyampe sana nggak ada hotelnya Bun, aduh itu hotelnya fiktif. Itu ya ampun lontang-lantung banget deh. Iya, itu kasihan sekali jamaah kalau nasibnya seperti itu ya. Iya. Dan itu banyak kejadian sih di travel yang memang ya mungkin travel yang ya belum bisa atau mungkin dia belum bisa mengelola atau memberikan satu kepastian ke jamaah ya untuk memberikan layanan yang terbaik ya Mbak Vina, mungkin itu sih penyebabnya. Nah udah gitu kan teman-teman atau jamaah ya kalau mau ngeliat umroh nih ke aku biasanya ya itu ngeliat dulu kita kemana selain Mekah dan Madinah pastinya ya. Udah gitu ngeliat hotelnya, betul. Udah gitu pesawatnya. Umrah pertama itu jujur, aku kan memang dibayar sama ayah ya, namanya rezeki. Dapat pesawatnya nggak enak banget karena dengkul sama depan kita mepet banget. Udah gitu kita perjalanan 9 jam. Nyampe sana kaki kita udah kayak mohon maaf ya Bun, udah mau patah ya. Iya, udah gitu harusnya kita ibadah mau fit ya kan, namanya kita harus sa'i ya kan. Terus tawaf juga itu udah pasti harus kesehatannya dijaga. Kalau dari perjalanan transportasinya aja udah nggak enak itu kan bakalan berdampak sama jamaah kan ya Bun ya. Yes, nah betul. Alhamdulillah banget Tursina pakai akomodasi yang sangat enak nih yang aku lihat ada Qatar. Iya, di sini kita pesawatnya karena kita antisipasi kan kalau untuk promo itu biasanya kan memang harganya tuh harga spesial. Betul. Jadi kalau untuk promo umroh ini biasanya kan reguler itu biasanya paketnya 9 hari, tapi karena ini promo milad jadi paketnya itu 10 hari. Wow, tambahan 1 hari ya? Ya, kita ada tambahan itu 1 hari ya. Dan biasanya untuk 1 hari itu kita full mengadakan seremonial anniversary Tursina itu di Al Ula. Insya Allah nanti rencananya kita akan ke Al Ula. So interesting ya. Mbak Vina udah tahu belum kalau Al Ula kan ada tempat-tempat yang dilarang ya?
Oh, Nah, iya, ini kita itu. perlu juga kita infokan kepada halayak. Oke. Jadi di sini kalau Al-Ula itu sebetulnya tempat yang dilarang itu memang beda dengan Al-Ula yang UNESCO Heritage. Jadi kalau yang Al-Ula yang akan kita datangi itu adalah salah satu cagar budaya atau cagar apa namanya, seperti satu tempat yang memang dilindungi dan langsung dilegalkan oleh UNESCO. Jadi kita pengembangan, ada misi kebudayaan, ada misi pariwisata juga dari UNESCO yang akan support kepada pemerintah Saudi, dan ini lokasinya tuh di Al-Ula. Tapi kalau untuk tempat yang di-restricted, maksudnya tempat yang dilarang itu sebetulnya Madain Saleh, Mbak, dan itu jauh sekali jaraknya dengan Al-Ula. Jadi biasanya kan rumors atau persepsi masyarakat kan nggak boleh tuh ke Al-Ula, itu kan Iya, tempatnya dikutuk bener, ya, bener, karena viral zaman tuh ya. kaum Nabi Lut ya, itu kaum Samud ya, itu tepatnya kaum Samud kan dikutuk karena dia melakukan dosa besar, LGBT jadi ya. akhirnya LGBT ya waktu itu ya, jadi Allah murka kemudian memberikan cobaan atau memberikan hukuman kepada kaum tersebut. Tapi kalau untuk Al-Ula itu sekarang bagus tempatnya dan semuanya sudah tertata dan tidak kalah bagus dan tidak kalah kerennya dengan Jordan atau Petra ya. Mungkin di sini bisa bisa melihat Petra atau Jeras, yaitu kan di Jordania, itu juga bagus. Tapi kalau di Al-Ula ini situs-situs purbakalannya lebih banyak dan lebih lengkap. Jadi nanti di sana kita bisa melihat indahnya kota Al-Ula. Semuanya batu-batu itu diukir, dipahat sampai berbentuk macam-macam ya, ada yang bentuk gajah, ya Jabal Al-Fil. Nanti kita di acara untuk anniversary yang Tursina ke-24 tahun, kita akan mengadakan acara seremonialnya itu syukurannya di Jabal Al-Fil. Padang pasir. Betul, jadi padang pasir. Nanti kita akan Bukan acara. Padang Arafah ya, Bun? Jadi kita nanti acaranya itu asar menjelang maghrib sampai isya, itu kita jadi suasananya tuh cozy, suasananya agak-agak sunset banget, nih, romantis. Jadi warm gitu kan, warm. Jadi gitu ya, Bu. terus biasanya di Jabal Al-Fil itu kalau sudah malam kafe-kafe kan dibuka. Al-Fil gajah ya. Ya, Al-Fil tuh gajah ya. Jadi Al-Ula itu kan maskotnya kan memang Gunung Gajah ini, Iya. Gunung Gajah ini. Jadi Jabal Al-Fil, Gunung Gajah. Jadi nanti di situ ketika sore hari kita akan mulai adakan acara. Di situ kita akan makan-makan nasi mandi ala-ala Arabian gitu. Nanti ada musik-musik ala-ala padang pasir. Pokoknya seru banget di acaranya. Nanti akan kita kemas, dibantu juga oleh Zahin Digital Agency, Mbak Vina Mairita yang akan bantu kita support untuk arrangement acaranya supaya lebih seru lagi ya. Iya, Mbak Vina. luar biasa ya. Nasi mandi tuh, nasinya mandi terus. Luar biasa. Kenapa sih, Bun, harus di Al-Ula gitu? Pertanyaannya udah berapa kali miladnya Tursina di Al-Ula, dan kenapa jatuh cinta? Belum pernah, Mbak Vina. Oh, belum pernah. Belum Dan pernah. tahun lalu bukannya aku lihat di itu video pada pasir Iya. Al-Ula ya? Tahun sebelumnya kita mengadakan itu pernah di Desert Sanctuary. Desert maksudnya Sanctuary Al-Ula. itu di Bahra ya. Bahra itu antara Mekah dengan Jeddah, di tengah-tengah tuh tempatnya. Itu juga tempatnya seru ya, ada Seru TV, ada kita bisa main di TV, Padang terus pasir juga ya? ya kita makan di padang pasir. Jadi rata-rata memang waktu itu kita memang hype ya, lagi trennya itu kita mengadakan acara seremonial anniversary itu biasanya di gurun pasir. Nanti kita bisa naik unta, bisa naik ATV, kemudian kita bisa juga off-road, karena kan jeep off-roadnya kita sediain juga untuk jamaah. Jadi memang untuk lebih kepada hiburan atau entertain jamaah ya. Dan kan jamaah juga kan biasanya kalau makan nasi mandi kan di restoran. Betul. Tapi dia biar ngerasain vibes-nya itu makan nasi pasir ya? ala-ala zaman dulu, ala-ala zaman Nabi dulu kan kita makan kan di tengah padang pasir gitu kan. Kita kebayang kondisikan tempatnya, kita kasih pagar gitu supaya itu debu-debu juga nggak masuk. Jadi benar-benar kita clean ya, kita clean up tempatnya. Terus yang kedua juga kita pernah mengadakan di Taif dulu. Taif? Iya, di Taif ya. Di Taif itu kita di area hotel di Taif itu, hotel bintang 5 yang di Taif. Taif sih, Bun? Taif ya sebetulnya Taif ya. ya. Tapi ada yang bilang Taif, ada yang bilang Taif ya. Taif sih sebetulnya. Jadi nanti jamaah itu mengadakan acaranya itu kita seremonial juga, berdoa bersama, kemudian di situ ada tausiah juga.
Terus kemudian ada acara hiburannya juga, bagi-bagi door prize. Waktu itu door prize-nya banyak sekali ya. Waktu itu door prize kalau di acara milad itu alhamdulillah door prize-nya banyak, dan kita setiap itu pasti kita akan diberikan satu hadiah tuh, kue ulang tahunnya bisa segede meja. Oh iya, aku lihat sih kue gede banget ini segini. Kue orang Saudi kan porsi gede, dan memang kuenya segede-gede gaban ya, apa segede-gede, pokoknya gede banget ya. Gede banget. Jadi itu dan di hotel pun kita waktu itu kan hotel kita itu di Hotel Millennium Kuda ya, di daerahnya agak jauh, tapi itu hotel bintang 5. Tapi kita bikin acara lagi, jadi waktu di Umroh Milad Tursina yang di Taif itu kita bikin acara di Taif juga. Di hotel di Mekah juga kita bikin acara. Jadi banyak kue ulang tahun tuh waktu itu, sampai kita bingung nih mau dibagi kemana kue ulang tahunnya segede-gede ini. Dari hotel, dari tim kita atau syarikah kita yang sudah kerjasama dengan Tursina juga menyiapkan itu. Nah kalau di Al-Ula memang terus terang kita belum pernah mengadakan. Jadi kita memang mencari mencari suasana atau vibes-nya itu beda-beda supaya nanti jamaah yang repeat kan pasti belum pernah juga di Al-Ula ya. Bener. Jadi ya pastinya lebih seru ya dari tahun-tahun sebelumnya. Wah, menarik ya. Kayaknya aku mengikatnya sampai Al-Ula aja ya. Nanti di next episode kita kupas tuntas lagi Tursina Tour ya kan 24 yang miladnya yang ke-24. Karena aku nggak mau spill terlalu banyak, kita dikit-dikit aja Bun biar pada penasaran. Nah, kalau mau langsung repeat order atau orang baru jemaah bisa kemana Bun? Untuk ini ikut umrohnya Milad Tursina. Ada promonya nggak Bun? Ada. Kebetulan kalau untuk promo Milad itu nanti di sini ada di program umroh 10 hari itu nanti sampai tanggal 20 Agustus kita ada promo kemerdekaan ya, promo Independence Day 17 Agustus besok. Itu kita nanti ada cashback lagi 1 juta dari harga ini. Lumayan. Itu jadi ini sebetulnya udah harga promo banget, spesial pakai telur. Telurnya tuh bisa 5 atau 6 gitu ya Mbak ya. Kalau martabak iya, kayak martabak telur ya. Martabak telur. Jadi sekarang ini ada promo kemerdekaan ekstra cashback 1 juta. Itu khusus sampai tanggal 20 Agustus. Wow. Kalau lewat dari 20 Agustus sudah tidak ada cashback lagi. Jadi ini adalah spesial promo. Jadi di sini biasanya sudah ada spesial promo dan ditambah lagi ada cashback 1 juta. Jadi bisa buat dipakai buat beli oleh-oleh ya Mbak Vina ya. Oleh-oleh nggak tuh 1 atau juta. keluarganya untuk ngasih oleh-oleh ke keluarga, ke teman-teman kacang-kacang gitu. ya. Beli kacang, kurma dan segala macam ya. Gitu Mbak. Oke, karena sebentar lagi udah mau Agustus ya, udah banyak promo, so langsung aja DP ya. Nanti ada di sini nih yang mau langsung ikut umroh. DP di sini. DP di sini dan nomor teleponnya di sini. Ingat ya, ini episode pertama dan pastinya episode kedua, ketiga pastinya banyak banget edukasi tentang Mekah, Madinah dan seterusnya ya. Pengalaman tentang umroh itu banyak banget ya kan. So Bunda, waktunya nggak berasa kita ya, udah 30 menit ya Bun. Nggak berasa cuap-cuap 30 menit. Iya, nggak biasanya berasa kita kalau sekali ngobrol emang 5 jam. Nah, buat teman-teman jamaah sekalian yang mau melihat tayangan full ini bisa nontonnya di YouTube channel apa Ibu? Tursina Tours. Tursina Tours, langsung aja ketik itu udah pasti nongol ya atau muncul. Tursina Tours aja Bang. Betul, nanti juga bisa lihat tayangan teasernya juga di Instagramnya apa Bun? @Tursina Tours juga. @Tursina Tours juga. Oke, saya Vina Manita pamit undur diri beserta Bunda Melia. Kita akan insya Allah ya ada umurnya lagi di next episode di mana podcastnya Tursina Tours. Tursina Tours, Tursina Talks Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.